Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bi islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, materi yang pertama adalah morfem dan kata. Pengertian morfem tidak bisa lagi dipecah menjadi bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Morfem adalah satuan terkecil dari bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Dalam ilmu linguistik, morfem merupakan bagian dasar dari pembentukan kata. Meskipun kecil, morfem tidak bisa dipecah lagi menjadi unsur yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Selanjutnya, ciri-ciri morfem. Yang pertama, tidak bisa dibagi lagi menjadi bentuk yang lebih kecil bermakna. Yang kedua, bisa berupa kata utuh atau bagian dari kata. Selanjutnya terdapat jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas. Bisa berdiri sendiri sebagai kata. Contoh, rumah, buku, makan. Yang kedua, morfem terikat. Harus melekat pada morfem lain untuk membentuk makna. Contoh, ber, an, kan, me. Contoh analisis yang pertama kata berjalan. Ber berarti morfem terikat, jalan berarti morfem bebas. Kata makanan, makan berarti morfem bebas, an berarti morfem terikat. Selanjutnya adalah kata. Kata adalah satuan bahasa yang paling kecil yang dapat berdiri sendiri dan mengungkapkan makna. Kata terdiri dari satu atau lebih forem dan digunakan untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat dalam komunikasi. Dalam linguistik, kata adalah unsur utama dalam pembentukan pesan atau pernyataan. Adapun ciri-ciri kata, yang pertama, bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Yang kedua, bisa mengalami perubahan bentuk, infleksi, atau pembentukan baru, derivasi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang belum mengalami perubahan. Contoh, baca, lari, rumah. Yang kedua, kata perimbuhan. Kata dasar yang diberikan imbuhan, awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan. Contoh, membaca, membaca. Berlari, berlari. Kata ulang, kata yang mengalami perulangan. Contoh, buku-buku, lari-lari. Yang terakhir, kata majemuk. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Contoh, rumah sakit, kambing hitam. Adapun materi yang kedua adalah satuan gramatik. Satuan gramatik adalah tingkatan atau unit dalam struktur bahasa yang menjadi bagian dari tata bahasa atau gramatikal. Satuan ini mengatur bagaimana unsur-unsur bahasa disusun agar menjadi bentuk yang bermakna dan sesuai dengan kaidah bahasa. Dalam linguistik, satuan gramatik membentuk hierarki dari unsur terkecil hingga terbesar, mulai dari morfem hingga kalimat. Selanjutnya, tingkatan satuan gramatik. Yang pertama, morfem, satuan terkecil yang memiliki makna. Contoh, mi, baca, an. Yang kedua, kata, gabungan satu atau lebih morfem yang membentuk satuan makna. Contoh, membaca, rumah, permainan. Yang ketiga, frasa, gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak mengandung unsur subjek dan predikat. Contoh, rumah besar, anak kecil, buku pelajaran. Yang keempat, klausa, gabungan kata yang mengandung subjek dan predikat, tetapi belum tentu berupa kalimat lengkap. Contoh, dia pergi, saya makan nasi. Selanjutnya, kalimat, klausa yang berpola lengkap dan mengungkapkan makna yang utuh. Contoh, dia sedang membaca buku di perpustakaan. Yang terakhir adalah wacana, satuan bahasa yang paling besar berupa rangkaian kalimat yang padu dan membentuk makna utuh. Bisa berupa percakapan, cerita, pidato, artikel, dan lain-lain. Contoh, cerpen, berita, dialog dalam drama. Materi yang ketiga adalah proses morfologis.
Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari satu atau lebih morfem sehingga menghasilkan bentuk kata baru, baik dari segi makna maupun fungsi gramatikal. Proses ini merupakan bagian dari kajian morfologi, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata. Selanjutnya terdapat jenis-jenis proses morfologis. Yang pertama afiksasi atau pengimbuhan, yang kedua prefiks atau awalan, yang ketiga sufiks atau akhiran, yang keempat infiks atau sisipan, yang kelima konfiks atau gabungan afiks, dan yang keenam reduplikasi atau pengulangan kata. Materi yang keempat adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Afiksasi merupakan salah satu bentuk morfologi derivatif, yaitu proses pembentukan kata baru dari kata yang sudah ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis afiksasi. Yang pertama, prefiks atau awalan, imbuhan yang ditambahkan di depan kata dasar. Contoh, tulis, menulis. Sufiks atau akhiran, imbuhan yang ditambahkan di akhir kata dasar. Contoh, ajar, ajaran. Infiks atau sisipan, imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Contoh, gigi, geligi. Tidak umum dalam bahasa baku. Konfiks, awalan atau akhiran, gabungan awalan dan akhiran yang ditambahkan sekaligus. Contoh, berajaran. Selanjutnya fungsi afiksasi. Yang pertama, mengubah kelas kata, misalnya dari kata benda ke kata kerja. Yang kedua, menambah makna gramatikal atau makna leksikal. Yang ketiga, membentuk derivasi kata baru. Contoh lain, melihat, terdapat kata kerja. Peraturan, terdapat kata benda. Terjatuh, menyatakan tidak sengaja. Materi yang kelima adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dengan cara pengulangan unsur kata, baik sebagian maupun seluruhnya. Reduplikasi termasuk dalam proses morfologis dan sering digunakan untuk memberikan makna tertentu seperti jamak, intensitas, atau bentuk lain dari variasi makna. Selanjutnya jenis-jenis reduplikasi. Reduplikasi utuh atau penuh, mengulang seluruh kata dasar. Yang kedua, reduplikasi sebagian, hanya sebagian dari kata dasar yang diulang, biasanya terjadi pada kata berimbuhan. Yang ketiga, reduplikasi berimbuhan, pengulangan kata dasar yang ditambah dengan imbuhan, awalan, akhiran, atau gabungan. Yang keempat, reduplikasi semu, kata yang tampak seperti hasil pengulangan, tetapi sebenarnya tidak berasal dari proses reduplikasi. Yang kelima, reduplikasi dengan perubahan fonem, pengulangan kata dengan sedikit perubahan bunyi. Materi keenam adalah komposisi. Komposisi dalam morfologi bahasa adalah proses pembentukan kata baru dengan cara menggabungkan dua kata atau lebih yang sudah ada menjadi satu kesatuan makna baru. Hasil dari komposisi disebut kata majemuk. Selanjutnya ciri-ciri komposisi. Yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, mempunyai makna baru yang bisa berbeda dari makna kata-kata asalnya. Yang ketiga, biasanya tidak bisa disisipi unsur lain di tengahnya. Yang keempat, dalam penulisan formal, kata majemuk biasanya dipisah meskipun kadang dihubungkan dengan tanda hubung tergantung kaidah. Selanjutnya terdapat jenis-jenis komposisi. Yang pertama, komposisi koordinatif. Kedua unsur kata sama penting dan dapat saling menggantikan. Yang kedua, komposisi subordinatif. Salah satu unsur menjelaskan unsur yang lain, mirip dengan hubungan kata sifat dan kata benda. Yang ketiga, komposisi idiomatis. Gabungan kata yang maknanya tidak bisa ditebak dari makna masing-masing kata atau idiom. Baik, adapun kesimpulan dari materi-materi yang saya paparkan, yang dimana morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Kata merupakan gabungan satu atau lebih morfem yang sudah memiliki makna utuh dan dapat berdiri sendiri. Satuan gramatik adalah tingkatan-tingkatan dalam struktur bahasa, dari yang terkecil hingga terbesar.
Proses morfologis adalah cara pembentukan kata melalui pengolahan morfem. Afiksasi adalah proses morfologis berupa penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar, baik awalan, akhiran, sisipan, maupun gabungan. Deduplikasi adalah pengulangan kata, penuh atau sebagian, untuk menunjukkan makna jamak, intensitas, atau sifat lainnya. Dan komposisi adalah pembentukan kata melalui penggabungan dua kata dasar menjadi satu makna baru. Baik, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.